Sahabat saya, kembali lagi bersama saya Kamelia Norin dan rekan saya Aji Permana. Kali ini kita tengah berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi, di mana kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja yang diadakan oleh Diarpus Kabupaten Sukabumi selain berfungsi sebagai perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi, ternyata menyaksikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kegiatannya seperti apa? Tetap di RCL, kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, kegiatan kali ini di Diarpus Kabupaten Sukabumi selain ada storytelling dari anak-anak serta untuk anak-anak, dan memperkenalkan di mana mereka diceritakan juga berbagai kisah Islami, yang mana di sana juga diajarkan pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan oleh para pustakawan. Ketika anak-anaknya sedang storytelling, dan di sini juga ada ibu-ibu dari anak-anak tersebut mengikuti kegiatan parenting yang dipandu oleh para pustakawan juga. Jadi di sini ada kegiatan yang bisa menjadikan ibu-ibunya juga bagaimana caranya untuk mendidik anak, bagaimana caranya itu pengarahan anak-anak agar minat literasi atau minat bacanya itu semakin tinggi. Kegiatannya seperti apa? Kita ikutin selengkapnya. Hai ibu-ibu. Hai. Ibu-ibu hai. Hai Indonesia. Hai. Oke, ibu boleh pinjam sejenak, ibu diganggu aktivitasnya sebentar, boleh? Boleh kesini bu. Kita dari RCR Discovering for Ibu, kita ingin bertanya ya. Boleh ibu silahkan sebelah sini ya. Kita ingin bertanya sejenak ibu terkait dengan kegiatan hari ini yang dilaksanakan di Diarpus Kabupaten Sukabumi. Selain tadi ada storytelling ya untuk anak-anaknya. Kayaknya ibu-ibu cantik Cekar Membahana ini kayaknya bunda-bunda dari anak-anak kayak yang cantik-cantik dan pintar-pintar itu ya. Amin ya, amin. Ini dengan ibu siapa? Ibu Devi ini dengan ibu siapa? Ibu Lita. Oh, mama siapa biasanya kalau di sekolah? Oh, Mama Fadli sama Mama Hilmi. Ini ada Mama Fadli sama Mama Hilmi. Nah, Mama Fadli ini kan terkait dengan kegiatan anak-anaknya ya di hari ini di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau untuk kegiatan hari ini nih, itu kan ada storytelling dan parenting. Nah, kalau untuk parenting sendiri nih, ini manfaatnya seperti apa sih yang dirasakan oleh Mama Fadli dan Mama Hilmi? Banyak banget soalnya dari barusan aja kita udah dikasih materi itu tentang gerakan tangan, IQ kita supaya lebih fokus, mengajarkan anak. Jadi kalau misalnya ada tanya jawab, kita juga punya lah kalau misalnya ada interaksinya, nih suara gajah misalnya seperti apa, suara kambing juga seperti apa. Jadi kita banyak banget ilmu yang saya dapatkan terutama yang Oke, gitu. Oke, kalau untuk tadi kan diajarin ya sama para pustakawan dari Diarpus Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau cara pengajarannya mereka tuh seperti apa, Bu? Untuk istilahnya agar pemahaman kita sebagai orang tua mungkin ya biar bisa diimplementasikan ke anak-anak kita nanti. Caranya enak, humble gitu ya. Humble banget, ibunya juga ceria. Jadi pas waktu masuk Cipta datang ke sini udah disambutnya dengan enak aja gitu. Jadi ilmu yang diberikan tuh langsung ngeset gitu lah. Langsung ngeset ya. One set kayak bajunya mau one set banget, matching gitu ya, luar biasa. Temanya kan sekarang Valentine ya. Oh, tema aja. Jadi tema ceria cantik. Oke. Ya pasti harus ceria dan cantik ya Allah. Bu, harapan kedepannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Diarpus sendiri seperti apa, Bu? Harapannya biar anak lebih berminat untuk membaca, terus kita juga gitu lebih ingin membanggakan lah intinya ya, supaya lebih anak-anak kita juga generasinya lebih smart gitu. Smart ya pastinya. Ibunya juga pasti lebih smart dong. Pasti harus ya. Oke, terima kasih Mama Fadli sama Mama Hilmi ya untuk waktunya di siang kali ini, dan sahabat Aceh itu dia bincang kita dengan orang tua murid ataupun dari ada Mama Fadli dan Mama Hilmi yang hari ini melakukan kegiatan parenting di kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kamelia Norin, Aji Permana melaporkan. Ini sahabat saya Kamelia Norin, Aji Permana, dan kali ini kita sudah bersama adik-adik yang cantik, yang pintar. Cantik gak? Cantik ya. Ini ada adik-adik dari TK apa sayang? Kartuni doang katanya ya. Luar biasa. Adik-adik senang gak di sini? Senangnya senang banget gak? Senang banget. Suaranya kok nggak ada. Tadi habis apa aja di dalam sama kakak ya?
sama kakak-kakak pustakawan tadi diajarin apa? Nari, terus ajar apa lagi? Cerita ya. Ceritanya tadi tentang apa? Coba ceritain, cerita apa teh? Tikus sampai gajah. Oh, tikus sama gajah. Wow, luar biasa ya Sobat Ocel. Jadi ternyata apapun yang diceritakan oleh para pustakawan berarti memang apa namanya, tertanam dalam benak si anak-anak, termasuk anak-anak TK. Ada ini namanya siapa cantik? Yang ini namanya siapa? Saila. Aila. Ini Asila. Asila sama Aila. Dan luar biasa. Oh, Kaila. Oh, salah, kakak salah. Namanya Kaila ya. Oke. Kalau adik-adik ini nanti cita-citanya mau jadi apa? Aku guru. Mau jadi guru. Luar biasa. Kalau Aila guru juga. Jadi semuanya mau jadi guru. Soalnya diajarin sama guru-guru di sini. Nah, kalau adik-adik tadi habis cerita nih. Habis cerita sama ibu-ibu di sini, sama pustakawan, ada juga ibu guru gitu ya. Terus adik-adik nanti di sekolah diceritain nggak, di sekolah TK-nya nanti diceritain lagi nggak? Tadi ceritanya tentang apa? Gitu ceritain lagi nih nanti. Mau cerita lagi? Mau? Bakalan balik lagi ke sini nanti? Mau? Mau? Coba suaranya nggak kedengaran? Coba suaranya mau ya? Mau lagi ke sini? Pengen diajarin apa lagi nanti? Mau nari lagi? Coba pengen dilihatin narinya gimana? Coba tadi, coba berdiri. Sini berdiri, ayo berdiri. Coba tadi narinya gimana? Pengen pakai musik, nanti musiknya ya kalau kita main ke studio. Oke, buat adik-adik, ini adik-adik sih saya yang berdiri. Coba bilang terima kasih dulu buat Ibu di Arpus. Ibu di Arpus, terima kasih di Arpus. Coba 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, satu lagi. Terima kasih RCL. Satu lagi. Terima kasih RCW. Satu lagi. Terima kasihnya banyak ya. Terima kasih Diskominfo. Gimana? Filosofi. Terima kasih Alan. Hey, sahabat RCL dan juga untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Itu dia bincang-bincang bersama adik-adik yang cantik ini. Saya dulu buat kakak-kakak di luar sana. Dadah dulu. Dadah. Oke, ketemu lagi bareng RCL dan juga di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kembali Norin Aji Purnama melaporkan. RCL 95,7 bersama saya Kamelia Norin dan juga Aji Permana. Dan Sobat RCL, kita sekarang akan sedikit mengupas ya. Tidak tuntas, kalau tuntas nanti kita nggak kesini lagi dong ya. Jadi kita akan sedikit mengupas gitu kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di Diarpus Kabupaten Sukabumi, terutama pada bidang subkor pengelolaan perpustakaan. Dan kali ini kita bersama subkor ini ada Ibu Imelda Rohilda SAG MSI selaku subkor pengelolaan perpustakaan pada Diarpus Kabupaten Sukabumi. Ibu selamat pagi. Seger ya. Ini kalau misalnya Diarpus kan biasanya orang identik dengan mindsetnya perpustakaan. Betul. Gitu ya. Nah, padahal ternyata kita juga baru tahu ternyata banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Diarpus sendiri, Bu. Nah, kalau untuk kegiatan yang dilaksanakan Diarpus, Bu, selain mungkin pengelolaan perpustakaan, itu ada kegiatan apa lagi, Bu? Iya, terima kasih ya kunjungannya dari Radio Citra Lestari Kabupaten Sukabumi. Betul sekali. Di perpustakaan di Diarpus Kabupaten Sukabumi selain menyediakan koleksi buku perpustakaan sebagaimana perpustakaan pada umumnya ya, untuk menyediakan fasilitas untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk membaca di sini. Kita juga menyelenggarakan fasilitas lainnya, diantaranya fasilitas kunjungan dari masyarakat, diantaranya dari TK, PAUD, kemudian SD, SMP dan sekolah ya, sekolah lainnya ke sini berkunjung ke perpustakaan untuk mengetahui apa saja sih yang di sini gitu ya, selain baca bersama juga. Kemudian selain kunjungan kita juga ada layanan storytelling untuk anak-anak TK. Kemudian ada juga ruang audiovisualnya di sana, itu diperuntukkan untuk siapa saja yang mau berkegiatan di perpustakaan. Misalnya ada buat rapat, buat diskusi ya di sini di perpustakaan. Jadi betul-betul perpustakaan itu sekarang mindsetnya lebih luas, tidak hanya tempat membaca saja, tapi juga untuk berkegiatan di sini. Itu juga ada kegiatan UMKM, para para UMKM berkegiatan di sini. Kemudian ada juga kita kegiatan kelas menulis, ada kelas tari juga, kemudian ada kelas bahasa Inggris ya. Ya gitu. Selain di sini juga kita ada di pelabuhan SDD.
Ada UPP juga ya? Pelayanan perpustakaan di Pelabuhan Batu. Jadi benar-benar fasilitas perpustakaan ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan Kabupaten Sukabumi, selain melalui koleksi buku yang tersedia, juga dengan kegiatan-kegiatan positif yang diperuntukkan untuk masyarakat. Oke Bu, kan ini salah satu bentuk kegiatan selain apa tadi seperti storytelling ya, storytelling juga ada parenting. Nah, kenapa sih Bu diadakan storytelling untuk anak-anak? Berarti di sini itu notabene bahwa ini adalah ruang untuk anak-anak selain di sekolah juga untuk ruang pembelajaran bagi anak-anak Bu. Betul. Ya, sasaran layanan dari perpustakaan Kabupaten Sukabumi itu diantaranya itu usia dini ya, usia dini, karena di sini kita menekankan bahwa penggemar membaca itu harus diawali dari usia dini. Dengan adanya storytelling itu kan menceritakan isi buku ya kepada anak-anak, bagaimana anak-anak itu tertarik ke bahan bacaan itu. Memang anak-anak itu kan belum bisa membaca ya, tapi diceritakan isinya, kemudian diperlihatkan kepada mereka, nih loh, berdasar dari sini nih ceritanya gitu dari anak-anak itu. Jadi ini penting menggugah sejak usia dini agar anak-anak itu bisa gemar untuk. Oke, karena memang kalau untuk minat baca itu harus dimulai sejak dini ya Bu. Kalau seusia kita mungkin kalau untuk membaca gitu, aduh sebentar deh, ngeliat bukunya aja tebel-tebel. Nah ini ada yang sedikit menarik Bu, ketika memang anak-anaknya ini diajarkan ataupun juga dilatih mungkin secara motoriknya juga Bu ya, secara pemikirannya juga, secara mindsetnya juga. Nah ini ada yang menarik, ternyata ibu-ibunya juga ini ada kegiatan parenting. Kalau untuk parentingnya sendiri Bu, apakah memang ada tema-tema sendiri untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibunya atau seperti apa Bu? Betul sekali ya. Jadi kita ternyata harus mensinkronkan ya, anaknya kita ajak untuk cinta untuk membaca, dan orang tuanya juga tentunya kita harus memberikan informasi bahwa membaca itu penting bagi mereka gitu, dan orang tua itu jangan malas untuk membacakan buku kepada anak-anak. Nah, lewat parenting itu bagaimana pengasuhan anak, dan tentunya di sini dititik beratkannya bagaimana untuk orang tua itu mau membacakan buku kepada anak, dan disampaikan juga oleh para narasumber pustakawan kami ya, bahwa pola asuh kepada anak itu harus seperti apa pendekatannya. Untuk zaman seperti sekarang kan udah beda lagi ya zamannya, harus benar-benar pendekatan kita masuk ke dunia anak ya. Betul. Jangan sampai kita acuh sajalah dia dengan dunianya, dengan perkembangannya, tapi kita benar-benar harus mengawal anak itu dengan pengawalan yang tidak keras, tapi juga tidak acuh gitu ya, tapi harus tetap menjaga anak-anak itu seperti apa. Nah, itu lewat parenting itu disampaikan oleh narasumber pada orang tua anak-anak ya ikut storytelling itu. Jadi dipadukan gitu, ya, jadi anak gitu ya, karena anaknya diberitahu, ibu-ibunya juga diberitahu. Nah, sejauh ini Bu ada nggak sih Bu kendala-kendala yang dilaksanakan, terutama kan kalau ini storytelling anak-anak ya, anak-anak juga ibu-ibu. Ada sih Bu kendala-kendala yang dilaksanakan oleh di Arpus ini Bu terkait dengan program storytelling dan parentingnya ya. Ada kendala-kendala sejauh ini Bu? Sejauh ini sih emang para orang tua itu atau kegiatan parenting mengemukakan bahwa untuk menanamkan minat baca kepada anak itu sekarang gampang-gampang susah katanya. Pertama kan dengan banjirnya informasi melalui selain buku, selain koleksi buku, kemudian orang juga menyampaikan bahwa kami tidak punya bukunya gitu ya. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa kita mempersilahkan untuk pinjam buku dari perpustakaan dengan menjadi anggota, dan gratis itu tidak gratis ya buat biaya. Kemudian itu kan bisa memilih yang diinginkan anak dan diinginkan orang tua gitu ya. Biasa kan anak-anak yang bukunya yang eye casing gitu ya, yang enak dilihat, kemudian orang tua juga bisa menceritakan dengan menggunakan buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan. Dan tentunya itu gratis ya, dengan baunya datang ke sini. Dan tentunya harus ada effort dari orang tuanya juga, ingin benar-benar anaknya itu ingin gemar membaca, senang membaca. Oke, luar biasa ya ini, terobosannya luar biasa sekali. Nah, kalau untuk perpustakaan berarti ini tidak ada batasan usia ya Bu ya, karena dari TK juga udah bisa menjadi anggota perpustakaan dan secara gratis.
Nah, untuk Anda juga sahabat RCL yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi yang pastinya boleh menjadi anggota perpustakaan, boleh langsung datang ke sini ya Bu ya, langsung datang aja ke Komplek Gelanggang Korpriki saat ini ya tepatnya. Dan kalau misalnya yang jauh gimana tuh Bu? Dari sini Juga boleh, kita kan ada unit pelayanan perpustakaan, ada di Surade, Sagaraten, Jampang Kulon, Cicuru, kemudian di Pelabuhan Ratu. Silakan sama. Oke, sama ya. Di sana akan bisa menjadi anggota perpustakaan, kemudian meminjam buku perpustakaan secara gratis. Oke, luar biasa nih. Oke Bu, harapannya ke depan Bu seperti apa Bu dengan kegiatan-kegiatan yang serupa mungkin Bu? Tentunya sebagaimana tupoksi dari Dinas Arsip Perpustakaannya kan ini benar-benar menyelenggarakan urusan wajib pemerintah di bidang perpustakaan ini yang harus dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan sarana dan fasilitas yang disediakan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Silakan datang ke sini. Silakan datang ke sini sahabat RCL, manfaatkan ya. Jadi untuk Anda sekali lagi terutama ini buat ibu-ibu dan anak-anak TK-nya juga ya, buat sekolah TK. Berarti ini TK, SD juga bisa buat ya? Tidak terbatas ya, bisa ya. Jadi SMP juga ada. Jadi SMP juga ingin seperti tadi ya, ibu-ibunya parenting anak-anak sambil membaca sambil diajarin juga diceritakan juga cerita-cerita yang menjadikan anak-anak nanti mindset bacanya tuh meningkat ya. Sobat RCL, terima kasih kebersamaannya. Kami Liana Rin, Aji Permana kembali ke studio.